Part 10. Melihat pemandangan yang begitu menyakitkan mata, Nafisa langsung menunduk tak berani melihat ke arah Abimana dan Felisa. "Hei, lo kenapa, Vel? Ada apa? Pagi-pagi lo udah sampai sini. Mana Satrio? Bukannya kemarin lo sama Satrio?" cecar Abimana yang heran dengan keadaan Felisa. Sangat di luar dugaan, Felisa tidak pernah bertingkah seperti ini pada Abimana sebelumnya. Ibunda Abimana pun segera menoleh ke arah anak menantu kesayangannya seraya berkata, "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya mamanya Abimana yang justru perhatian kepada Nafisa. Setitik pun perasaan simpati sudah tak ada lagi untuk Felisa. Hati mamanya Abi benar-benar beku dan sudah tertutup untuk maaf Felisa. Begitu dalam luka yang Feli torehkan pada sang mertua, hingga membuatnya tidak lagi mendapat kesempatan untuk masuk ke kehidupan keluarga Abimana itu. "Ayo Sa, kita sarapan di luar." Sang mertua pun dengan erat membawa Nafisa bersamanya. Abimana dan Papa beserta Feli hanya bisa menatap punggung dua wanita yang berbeda usia itu semakin menjauh meninggalkan mereka. "Ada apa sih, Vel? Kamu keterlaluan. Bagaimana dengan Nafisa?" tanya Abimana sedikit kesal namun masih ditahan-tahan. Abimana sadar betul jika Feli ini seorang wanita tidak akan ada gunanya memaki dan berbuat kasar padanya. Hanya akan semakin memperburuk situasi saja. "Papa, Mas Abi, maafin Feli. Sekali ini saja beri Feli kesempatan. Demi ayah dan ibu." Hik. Tangis itu semakin pecah mengisi ruangan yang tadinya hening dan damai pada semula. "Ada apa dengan kedua orang tuamu?" Papa Abimana pun bertanya karena tidak kuasa menahan rasa penasaran. Feli terlihat semakin menyesal dia bersujud di depan ayah mertuanya dan juga Abimana yang statusnya masih sebagai suami sahnya. "Aku janji akan mengabdikan diri setelah ini, tapi jangan ceraikan aku, Mas. Jangan buang aku, Pak." Felisa terdengar pilu dan sangat menyedihkan. Dia bahkan sudi bersimpuh di kaki Abimana demi mendapat kebaikan Abimana dan ayahnya. "Hei, apa yang kau katakan? Kau pikir kita ini orang jahat? Dengar, Vel, semua urusanmu tidak pernah aku permasalahkan. Lalu sekarang apa? Saat aku sudah bersama dengan Nafisa, kamu begini. Kamu licik, Vel, licik." Abimana mengurai pelukan Feli yang erat padanya. Pria tegas itu kembali menduduki sofa disusul oleh sang ayah. Lalu Feli, dia dengan tidak tahu malunya merendahkan diri di hadapan Abimana dan sang mertua tentunya, diiringi dengan isak tangis yang terlihat memilukan. Dua pria dewasa itu pun tidak tega melihat betapa memprihatinkan kondisi Feli. Ayah Abimana pun akhirnya memecah keheningan selain isak tangis Feli. "Sebenarnya apa yang terjadi, Vel? Kamu nangis-nangis datang ke sini saat senang dan bahagia saja. Lupa kamu sama kami di sini." Suara ayah Abimana terdengar kesal, namun pria parubaya itu menahan diri agar tidak terpancing emosi karena tentu akan berpengaruh pada kesehatannya yang sudah tidak muda lagi. "Dengar itu, Vel, selama ini kamu kemana saja? Apa kami ini tidak pernah terlihat di matamu? Kamu tidak pernah melihat secuil saja kebaikan yang aku berikan." Ucapan Abimana terpotong, dia tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Sementara Feli, dia sudah berkali-kali mengusap lelehan air mata yang membasahi kedua pipinya. Felisa menyentuh kedua kaki Abimana bersujud memohon maaf dan ampunan atas semua khilafnya. "Lepas, Vel, kamu apa-apaan sih? Ayo bangun." Abimana membawa Feli agar duduk di sofa tepat di sebelahnya. Rasanya risih saja saat Feli bersembah sujud di kakinya untuk meminta maaf. Abi tidaklah sekejam itu, hatinya mudah meleleh melihat wanita yang menangis. Apalagi Feli, wanita yang berstatus sebagai istrinya. Meskipun tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri, namun dia dan Feli biasa bercanda bersama. Keakraban keduanya tentu tetap terjalin layaknya seorang sahabat biasa. Hati Abimana tentu meleleh melihat Feli yang berderai air mata. "Mas, jangan ceraikan aku ya. Aku rela bermadu dengan Nafisa yang mungkin kamu cintai, Mas. Tapi demi permintaan ayah dan ibuku, aku tetap akan bersamamu, Mas." Feli kembali terisak. Ayah Abimana pun semakin penasaran. Sebenarnya ada apa, Vel? Apa yang terjadi?
Wah, ayah dan ibu melihat Feli jalan sama Satrio dan mereka tiba-tiba marah. Karena marah, jantung mereka kambuh. Sekarang mereka di rumah sakit dan hanya akan memaafkan Feli jika Feli datang bersama dengan Mas Abi, Pak. Felisa sesungguhkan menceritakan keadaan kedua orang tuanya. Jadi ayah dan ibu sedang sakit. Kenapa kamu baru bilang? Satria mana? Abimana menyambar perkataan Felisa. Ayo bersiap Bi, kita jenguk Mas Hendra. Ayah Abimana segera menuju meja dan meraih kunci mobil yang tergeletak di sana. Ayo Vel, ajak Abi menarik pergelangan tangan Felisa. Felisa yang tidak siap langsung terbawa ke Abimana. Tubuh kecilnya menubruk Abimana yang tepat berada di hadapan Feli. Felisa meringis. Abimana merasa bersalah. Kamu baik-baik saja, Vel? Mana yang sakit? Abimana memutar tubuh Feli memeriksa siapa tahu ada yang terluka. Feli bahagia sekali mendapat perhatian seperti itu. Tiba-tiba perasaan aneh muncul, dadanya pun berdetak semakin kencang, seolah-olah hati di dalam sedang meronta-ronta meminta pertolongan kepada Abimana. Bi, buruan! Suara Papa Wiguna Putra, ayah dari Abimana Putra menggelegar. Iya, Pak. Ayo, Vel, buruan! Abimana pun bergegas melangkahkan kaki panjangnya ke arah garasi di mana sang papa sudah siap di balik kemudi. Mas, tunggu. Felisa yang ditinggal pun segera mengejar langkah Abimana yang sudah mulai menjauh. Ketiganya saling diam dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjenguk Hendra yang tidak lain adalah ayah dari Felisa. Bi, hubungi mama supaya nyusul ke rumah sakit. Bilang sama mama Om Hendra kambuh. Suara Barinton Wiguna Putra menggema di dalam mobil yang memang terasa hening. Iya Pak, Abimana hanya menurut saja. Dia mulai meraih ponselnya untuk menghubungi sang mama. Panggilan terus berdering, namun Mama Indah yang tidak lain mertua dari Nafisa sedang asik mengobrol dengan teman-temannya di pinggiran jalan seraya menyantap jajanan sebagai sarapan pengganjal perut. Sa, tolong angkat telepon mama, itu nada dering Abi deh. Mama Indah pun melanjutkan keseruannya membahas cucu baru rekannya. Mama Indah memang sangat antusias sekali ingin memiliki cucu, namun setelah melihat kenyataan Abi dan Feli, harapannya ia kubur dalam-dalam. Tapi setelah Abi menikahi Nafisa, harapan itu kembali muncul dan bahkan semakin menggebu-gebu. Hingga mendengarkannya memiliki cucu baru, Mama Indah pun bersemangat sekali membicarakannya. Nafisa menuruti titah sang mertua, wajahnya kembali tersenyum melihat nama Abimana. Bayangan bagaimana Abimana menggagahinya semalam kembali terlintas di pelupuk matanya. Wajah Nafisa langsung bersemu merah, gegas dia mengenyahkan pikiran yang tiba-tiba menggoda. Iya, halo mas, sapanya saat panggilan itu tersambung. Sayang, mama mana? Tanya Abimana lembut. Senang rasanya mendengar suara merdu Nafisa di ujung telepon. Perasaan rindu tiba-tiba menyergap di kalbu, seolah lama tidak bertemu. Aneh memang, baru setengah jam berlalu, namun rasanya sudah sewindu. Ah, cinta, terkadang memang membuat gila, baru saja usai bertatap mata. Namun rasanya sudah lama tak berjumpa. Terkadang cinta juga membuat gundah, hati terasa selalu resah. Apalagi jika lama terpisah, selalu teringat kenangan yang indah. Iya mas, mama ada kok. Ada apa ya? Nafisa balik bertanya setelah mengenyahkan lamunan singkatnya. Bisa bicara sebentar dengan mama? Soalnya ada kabar buruk. Nafisa menoleh sejenak pada sang mertua. Maaf mas, mama sedang seru banget ngobrol sama temannya, jawab Nafisa. Ya sudah, kalau begitu nanti kamu sampaikan. Bilang kalau papa dan aku di rumah sakit untuk menjenguk ayah dan ibunya Feli. Nafisa mengangguk dan menoleh pada Mama Indah yang ternyata sudah selesai seru-seruan dengan temannya. Mah, ada kabar kata Mas Abi. Nafisa memberikan benda pipih itu pada sang mertua. Iya, ya sudah sini, sana kamu lanjutin lagi sarapannya. Titah Mama Indah. Udah mah, nah sudah kenyang, jawab Nafisa sopan. Mama Indah pun membawa Nafisa duduk di sisinya dan tidak lama terdengar suara penolakan dari Mama Indah. Tidak Abi, Mama dan Nafisa tidak akan pergi. Ya sudah, kalian sampaikan saja salam Mama buat kedua orang tuanya Feli. Bilang semoga lekas sembuh, jawab Mama Indah. Oke baiklah. Mama, Abi titip Nafisa ya. Abimana pun lantas mematikan sambungan telepon. Nafisa memandang raut wajah sang mertua yang ternyata sangat sayang dan bisa menerima dirinya dalam keluarga. Sa, kita happy-happy. Biarin aja Abi dan papanya kesana jengukin keluarga Feli.
Mama udah gak tahan dengan kelakuan Feli. Sampai mama ikutan emosi sama Mas Hendra yang nyatanya gak tahu kelakuan anaknya. Nafisa mengukir senyuman pada Mama Indah, memperhatikan wajah manisnya agar sang mertua juga meredakan emosinya. Pindah yuk, Sah. Tuh, di sana ada teman mama lagi. Namanya Tante Dewi. Dia nggak punya anak. Dulu sempat mau ngangkat Abi jadi anaknya. Tapi sayang, suaminya malah pindah keluar kota. Mama Indah bercerita seraya berjalan santai dengan Nafisa karena memang keduanya sedang jalan-jalan pagi sambil nyari sarapan. Namun dari arah belakang ada sebuah motor yang melaju dan sedang kehilangan kendali. Sementara Mama Indah dan Nafisa tengah asik bercerita tidak tahu dengan kondisi di belakang. Dan tiba-tiba saja brak! Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.